Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang ketemu Bapak Ibu di pagi hari ini. Mari sama-sama kita cari Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat napas kehidupan, buat satu malam telah kami lalui, dan kami bisa istirahat, dan kami bangun pagi, kami bisa menghirup udara, bekerja, menjumpai keluarga kami, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kiranya setiap kami yang mengikuti menara doa pagi ini terberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberikan hikmat kepintaran, yang sakit dalam Tuhan Yesus, Tuhan berikan kuasa kesembuhan. Kami siapkan hati kami diberkati untuk memuliakan nama Tuhan lewat pagi hari ini. Di dalam Tuhan Yesus kami mulai menara doa pagi. Amin. Kami bawa pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kau sungguh indah Tuhan dalam hidup kami. Amin, amin. Kami kagum hormat akan Engkau ya Tuhan kami. Makasih Yesus. Kau sungguh indah tiada Taranya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak
berkuasa. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dengan segenap hati kami mau nyatakan Tuhan, Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. ku kagum Akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari kita sembah Tuhan. Mari ucapkan syukur. Keluarkan kata-katamu. hormat akan Kami bersyukur Tuhan. Kami hormat akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Kami hormat akan Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami mau melayani-Mu. Terima kasih buat kehidupan, buat segala berkat-Mu, buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat hanyalah bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kasih-Mu yang memulihkan setiap hati kami Tuhan, Haleluya. sehingga hati kami menjadi lahan yang benar Tuhan untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang Bersama-Mu Bapa.
akan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus firman ditaburkan dan kami memahami dan melakukan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti sekian waktu. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, silakan dibuat dalam kolom dari daerah mana Bapak Ibu berada. Dan kalau belum subscribe, subscribe-lah. Dan Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ikut membagi link ini kepada banyak orang, maka Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Nah, hari ini kita diberkati dengan tema berakar, bertumbuh dan berbuah. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-7. Demikian firman Allah. Kolose 2 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada kata tetap di dalam Yesus. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Ada kata berakar, ada kata dibangun. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Iman yang teguh. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati yang penuh dengan syukur. Apapun yang terjadi, orang yang teguh imannya tetap bersyukur. Sekalipun banyak penderitaan. Sekalipun doamu belum dijawab, sakit penyakit belum disembuhkan, tetap bersyukur di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasihi, sebuah pohon yang sehat memiliki 3 proses. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Demikian juga kehidupan jemaat. Surat Kolose menunjukkan bahwa jemaat sedang menghadapi ajaran-ajaran palsu yang mencoba mengalihkan mereka dari Kristus. Karena itu, Paulus menekankan agar mereka tetap berakar dalam Kristus, bukan pada filsafat manusia atau tradisi dunia. Jadi saudara, kalau saudara sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, maka tetaplah dalam Yesus. Tetaplah teguh imanmu. Jemaat Kolose sedang dimasuki oleh penyesat, pengajar-pengajar palsu. Ada tekanan, ada persoalan. Tetapi yang paling penting adalah iman kita tetap teguh. Ingat bahwa ujian iman bukan saat zona nyaman. Ujian iman sering sekali di zona tidak nyaman. Kesulitan, penderitaan, persoalan, sakit penyakit. Itu adalah ujian iman kita. Tapi kalau kita yang mengenal Tuhan, kita tetap berakar. Bahkan tumbuh akar itu bukan saat keadaan mudah. Kalau kita lihat di pohon korma di padang gurun di Timur Tengah. Pohon korma itu ditanam di padang gurun dan di atasnya itu ada batu. Sehingga batu itu menekan biji korma supaya tumbuh ke dalam dulu. Supaya akarnya dulu yang dalam tumbuh. Dan kemudian kalau sudah akarnya tumbuh dalam sampai dapat air, zat-zat hara, dapat unsur-unsur makanan dan dia semakin kuat. Maka ketika dia tumbuh naik ke atas, dia mampu membalikkan batu itu dan dia bisa tumbuh dengan tinggi yang sangat luar biasa. Jadi tekanan yang ada pada biji korma itu mengarahkan dia ke dalam, menembus lapisan tanah untuk mengambil air dan zat-zat hara yang dibutuhkan. Dan demikianlah kita. Jangan ingin cepat dikenal orang. Jangan ingin cepat kaya. Jangan ingin kita langsung mau khotbah di mimbar. Kita harus diproses dulu atau menjadi worship leader, pemusik. Jangan buru-buru. Kita harus tertanam dulu mengenal Tuhan. Berakar dalam. Artinya apa? Pahami firman Allah. Kenali Allah dari firman, dari Alkitab. Baca, renungkan.
Kadang-kadang kita mengalami masa peremukan. Ya, peremukan itu membuat kita lebih mengenal Tuhan. Kalau kita zona nyaman baik-baik, yang muncul apa? Kesombongan, keegoisan, merasa hebat. Tapi kalau Tuhan izinkan kita menderita, menghancurkan ego kita, menghancurkan kesombongan kita, supaya kita lebih mengenal Tuhan, berakar mengenal Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, maka seberat apapun masalah kita, kita tetap akan berkata, aku percaya Tuhan. Sekalipun masalahku banyak, sekalipun penderitaan, sekali sakit penyakit belum disembuhkan, doaku belum dijawab, engkau akan berkata, aku tetap percaya janji Tuhan. Saudara yang saya kasihi, banyak orang berkata, saya mengasihi Yesus, tetapi tidak ke gereja, melanggar Alkitab, melanggar firman Tuhan, berbuat dosa. Namun Alkitab menunjukkan bahwa Kristus mengasihi gerejanya dan menyerahkan dirinya baginya. Efesus 5 ayat 25. Mengasihi Kristus berarti juga mengasihi tubuhnya, yaitu gerejanya. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, padahal masih banyak yang kita langgar Alkitab. Kita tidak patuh kepada firman Allah. Ingat, arti mengasihi Tuhan adalah kita hidup sesuai dengan firman Allah. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hidup sesuai dengan firman Allah. Kalau firman Allah berkata, ampunilah musuh, ampunilah yang menyakitimu, ampunilah. Walaupun itu sakit berat yang ibu bapak alami. Tapi kalau ada Roh Kudus di hatimu, maka engkau dimampukan untuk mengampuni. Mengampuni bukan kekuatan kita. Mengampuni kekuatan Roh Kudus yang bekerja ketika kita berkata, aku mau mengampuni. Saudara yang saya kasihi, gereja bukan sekedar gedung, melainkan keluarga Allah. Tempat kita dibentuk, diperlengkapi dan diutus. Yang pertama kita akan belajar, kasih kepada gereja dimulai dengan berakar dalam Kristus. Kolose 2 ayat 6 sampai kepada ayat 7 tadi sudah diterangkan. Kalau kita sudah menerima Yesus, hendaklah kita tetap di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan dalam kolom, saya tetap di dalam Yesus. Sekalipun banyak masalahku. Tulis dalam kolom, saya tetap di dalam Yesus sekalipun banyak masalahku. Mengikut Yesus bukan berarti kita bebas masalah. Menjadi murid Yesus bukan berarti semua jadi instan, mudah dicapai. Kadang-kadang kesulitan itu justru pembentukan karakter. Kesulitan itu justru iman kita bertumbuh lebih cepat. Karena kita bertekun tetap cari Tuhan. Bertekun berdoa, bertekun beribadah. Sekalipun doa kita belum dijawab. Saudara yang saya kasihi, kasih kepada Tuhan harus kita pegang, tetap berakar. Kata berakar berasal dari bahasa Yunani, erizo menoi, yang berarti telah ditanam dan terus memiliki akar yang kuat. Artinya kehidupan rohani tidak dibangun sesaat, tetapi melalui proses panjang. Saudara, kalau engkau mengalami penderitaan dalam proses panjang, ingatlah, karena ada rencana besar Tuhan dalam hidupmu. Yang penting responi penderitaan itu dengan benar, sesuai dengan Alkitab. Kalau kita cepat rendah hati, itu masalah lebih cepat selesai. Tapi kalau kita tetap sombong, merasa orang lain yang salah, bukan kita yang harus berubah. Itu orang sombong yang selalu melihat orang salah, saya yang benar. Orang yang harus berubah, saya tidak perlu berubah. Itu orang sombong. Kita harus melihat, aku yang perlu berubah. Tulis dalam kolom, saya yang perlu berubah. Kalau engkau berubah ke arah rendah hati, masalahmu akan lebih mudah selesai. Orang yang rendah hati itu menghadapi masalah jauh lebih mudah, jauh lebih cepat. Tapi kalau orang sombong, angkuh, semua hal pun jadi persoalan dalam hidupnya. Kenapa? Karena hidupnya penuh kesombongan, merasa lebih dari orang lain, merasa lebih kaya, lebih hebat, lebih cantik, lebih terkenal, lebih rohani, bahkan ada sombong rohani. Saudara, rendahkan hatimu. Seperti pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berakar. Berakar dalam, demikian pula iman kita. Mengenal Tuhan tidak bisa instan. Hari ini yang kau percaya Tuhan Yesus, enggak tiba-tiba imanmu langsung kuat. Ada pasang surutnya.
Ada masanya, kadang-kadang kita seperti mau putus asa, seperti mau tawar hati. Tapi jangan tawar hati, jangan putus asa. Tetap bertahan. Perasaan seperti mungkin muncul untuk sesaat. Tetapi teguhkan imanmu dan engkau percaya bahwa Tuhan yang engkau percayai akan bekerja indah pada waktunya. Tetap berakar, kenali firman Allah, baca, beribadah, bersekutu, berdoa, berpuasa pun perlu. Saudara ambil waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Di Alkitab berpuasa itu ada. Yang penting sepanjang kita gak makan, gak minum, kita lebih banyak ibadah, berdoa, baca Alkitab, bernyanyi, memuji Tuhan. Itu adalah puasa Kristen. Jadi puasa Kristen tidak ada jam-jamannya. Di mana Bapak Ibu tidak makan, pergunakan waktu makan itu untuk baca Alkitab, untuk ibadah. Itulah puasa orang Kristen. Ya, berbagai macam puasa di Alkitab. Lain kali kita bahas. Dalam konteks iklim Palestina yang kering, akar yang dalam adalah perbedaan antara hidup dan mati. Pohon dengan akar dangkal akan layu dan mati di musim kemarau. Akar yang dangkal, pohon yang mudah tumbang. Demikian pula orang percaya yang tidak berakar dalam Kristus mudah goyah oleh ajaran palsu dan pencobaan. Bukankah banyak para pelayan Tuhan, sudah pendeta, STH, tapi hanya karena masalah hidup mundur, bahkan ada pendeta yang menjual imannya, tidak percaya Tuhan di akhir hidupnya, sayang sekali dia menjual imannya. Padahal saudara, lewat penderitaan itu kita semakin mengenal Tuhan. Kalau ada orang bertanya ke saya, Pak Pendeta, kenapa ada orang STH udah pendeta, gembala lagi, kenapa dia meninggalkan Tuhan Yesus? Jawabnya, dia tidak berakar mengenal Tuhan. Dia hanya punya pengetahuan tentang Tuhan Yesus, tapi dia tidak berakar hidup dalam Tuhan Yesus. Ingat, semakin engkau berakar mengenal Tuhan, semakin dalam, maka pohon itu tidak mudah ditumbangkan, tidak mudah dicabut. Demikian imanmu. Semakin engkau berakar dalam, semakin engkau lebih mengenal Tuhan. Ketika ada masalah, engkau tidak mudah mengeluh. Bahkan engkau tidak mau mengeluh, kau akan bersyukur. Engkau tidak mudah meninggalkan pelayanan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan lebih dalam. Saya sudah lama pelayanan. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang mundur dari pelayanan. Ada banyak orang menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan hidupnya. Padahal Tuhan sedang bekerja. Saudara, dia gak paham bahwa kesulitan yang kita alami itu membawa kita bertekun mengikut Tuhan. Bertekun mengenal Tuhan. Bertekun mencari Tuhan. Kitab Yakobus, kitab Petrus, kitab Roma katakan, seluruh penderitaan itu hanyalah ujian iman. Supaya kita bertekun mencari Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, seberat apa penderitaanmu, bertekunlah mencari Tuhan. Bertekunlah ibadah. Tulis dalam kolom, saya bertekun mencari Tuhan. Tulis dalam kolom, saya bertekun mencari Tuhan. Khususnya di masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, masa-masa berat yang Bapak Ibu alami. Tetaplah mencari Tuhan. Ciri orang yang berakar dalam Kristus. Yang pertama, setia beribadah. Kedua, mengutamakan persekutuan dengan Tuhan dan jemaat secara konsisten, bukan hanya saat kondisi nyaman. 3, mau diajar firman Tuhan. 4, memiliki hati yang terbuka dan rendah hati untuk terus belajar dan bertumbuh dalam kebenaran Alkitab. 5, tetap tinggal dalam persekutuan. 6, tidak mudah meninggalkan gereja meskipun menghadapi kekecewaan. Akar yang kuat menahan badai. 7, memiliki hati yang bersyukur. Apakah saudara orang yang sudah berakar dalam Kristus? Tulis dalam kolom. Yang pertama tadi ciri orang berakar, setia beribadah, mengutamakan persekutuan dengan Tuhan, mau diajar firman Tuhan, memiliki hati yang terbuka dan rendah hati untuk terus belajar dan bertumbuh dalam kebenaran Alkitab. Tetap tinggal dalam persekutuan, tidak mudah meninggalkan gereja, tidak mudah meninggalkan pelayanan meskipun menghadapi kekecewaan. Akar yang kuat menahan badai, memiliki hati yang bersyukur. Pohon besar tidak tumbang bukan karena tingginya, tetapi karena kuatnya akar.
Jadi bukan karena tingginya yang penting, tapi kuatnya akar. Sama dengan bangunan, yang menahan bangunan tidak roboh saat gempa, pondasi yang dalam, pondasi yang kuat. Bukan gedung yang tinggi, itu yang kelihatan. Maka yang paling penting yang tidak kelihatan. Jangan lihat orang tampil di gereja, worship leader, khotbah, musik. Itu kan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, sejauh mana dia mengenal Tuhan. Sejauh mana dia intim bersekutu dengan Tuhan. Memahami Tuhan lewat penderitaan. Saudara, itu yang menentukan pondasi, akar. Jika kita berkata, aku mengasihi Tuhan, maka kasih terlihat pada kesetiaan kita berakar dalam Kristus dan hidup dalam persekutuan. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah, Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat ini jelas berkata, orang yang merenungkan firman, orang yang hidup di jalan firman, apapun yang dikerjakannya berhasil. Bukan karena berhasilnya, poin penting di sini. Bukan orientasi kita berhasil, orientasi kita hidup sesuai firman Allah. Hidup tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Itu poinnya di sini. Bukan berhasil, bukan kaya. Jangan buat kaya tujuan hidup. Jangan buat berhasil tujuan hidup. Tapi buatlah tujuan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan firman Allah. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika ranting pokok jeruk menyatu dengan pokoknya, dan pokoknya punya akar yang kuat. Lihat, akar itu memberikan makanan kepada pokoknya, batangnya, ke ranting-rantingnya. Dan ranting akan menghasilkan buah yang lebat. Apa tugas ranting? Satu yang paling penting, melekat dengan pokok. Apa tugas kita yang paling penting? Melekat dengan Tuhan. Tulis dalam kolom, saya mau melekat dengan Tuhan. Tulis dalam kolom, saya mau melekat dengan Tuhan. Jadi kalau pohon anggur, rantingnya melekat dengan pokok anggur, maka dia akan berbuah kalau akarnya juga bagus. Nah saudara, tugas orang percaya saat ini yang paling penting melekat dengan Tuhan lewat doa, saat teduh, pembacaan firman, ibadah, memuji menyembah, doa puasa dan lain-lainnya itu. Kasih kepada gereja terbukti saat kita bertumbuh dan berbuah. Dalam budaya Yahudi, pokok anggur adalah simbol umat Allah. Yesus menyatakan bahwa kehidupan rohani sejati hanya muncul jika seseorang tetap melekat padanya. Tujuan pohon bukan hanya hidup, tetapi menghasilkan buah. Demikian pula tujuan orang percaya bukan hanya hadir di gereja, tetapi menjadi berkat bagi gereja dan dunia. Kasih kepada gereja tidak berhenti pada kehadiran, tapi menghasilkan buah. Apakah hidup Bapak Ibu sudah berbuah? Apakah hidup saya sudah berbuah? Yang merasakan buah itu siapa? Orang lain. Apakah orang lain di rumahmu merasakan hidupmu? Buah itu dirasakan. Orang lain yang merasakan, bukan pokok anggur yang merasakannya. Bukan dirimu yang merasakannya nomor satu. Orang lain bisa merasakan kehadiranmu membawa damai, sukacita, semangat, rajin, bertekun, jujur, tulus, kudus, hidup dalam kesucian, kesetiaan. Apakah itu ada dalam hidupmu? Kalau ada, orang akan merasakan enak dekat engkau. Kenapa? Karena berbuah. Dan orang akan bertobat karena menjumpai buah yang benar dalam hidup kita. Kita menjadi orang rajin, jujur, integritas, disiplin.
Saudara yang saya kasihi, mari kita tidak hanya ibadah tapi kita sampai berbuah. Artinya apa? Berdampak, membawa perubahan, membawa berkat. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Buah yang Tuhan kehendaki apa? Buah karakter, Galatia 5 ayat 22-23. Buah pelayanan, 1 Petrus 4 ayat 10. Buah jiwa-jiwa, Matius 28 ayat 19-20. Buah kebaikan dan kasih, Ibrani 13 ayat 16. Pohon mangga tidak perlu berteriak bahwa ia pohon mangga. Orang mengenalnya dari buahnya. Demikian juga orang Kristen dikenal bukan dari pengakuannya, tetapi dari buah hidupnya. Enggak perlu saya mengatakan, saya ini pendeta, saya ini orang Kristen, saya ini pelayan Tuhan. Enggak perlu saya berteriak itu. Orang cukup melihat caraku bicara. Orang melihat aku berperilaku, tindakanku, caraku bicara, caraku menghadapi masalah. Orang akan merasakan buah roh dari hidup saya. Demikianlah hidup Bapa. Gak perlu kita mengenalkan, oh kami ini anak-anak Tuhan, kami ini pelayan Tuhan, kami ini hamba Tuhan. Gak usah. Cukup buktikan dengan perubahan hidupmu. Ketika bicara, mendatangkan berkat, kasih karunia, kemurahan. Saudara, jemaat yang mengasihi gerejanya akan bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk membangun gereja? Bukan siapa yang bisa saya layani. Dia akan berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk membangun gereja? Siapa yang bisa saya layani? Ini orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana hidup saya dapat menjadi berkat? Karena gereja bertumbuh bukan hanya oleh pendeta, tapi oleh seluruh tubuh Kristus. Saudara, saya berdoa setiap Bapak Ibu menjadi orang yang berbuah, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman yang sudah kami terima menanamkan kami tetap berakar, mengenal Tuhan, mengenal firman Allah. Allah adalah firman, firman adalah Allah. Mendalami firman, mendalami hati Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan lagi apa kata orang, tetapi lewat pribadi, perjumpaan dengan Tuhan, lewat masalah, lewat penderitaan, kami mengalami Tuhan. Bapa di sorga, biarlah setiap kami lebih mengenal Engkau. Lebih punya waktu mencari Engkau. Lebih beribadah, lebih berakar memahami firman Allah. Kami mau bertumbuh menjadi pribadi yang kuat. Berbuah roh, berbuah jiwa-jiwa, berbuah pertobatan. Pakailah kami, bentuklah hidup kami. Kami akan berdoa bagi mereka yang sakit, angkat tangan kanan. Taruh di bagian tubuh yang sakit. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Tuhan, terimalah kuasa Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan, sakit penyakitmu diangkat, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, terima dengan iman. Perkatakan, aku sembuh, aku sehat meskipun masih sakit. Dengan iman tiap hari, sebanyak mungkin perkatakan kesehatan, kesembuhan. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Tuhan berkati obat-obat yang mereka makan. Tuhan berkati tenaga medis yang mereka kunjungi. Kami juga berdoa bagi mereka yang kesusahan keuangan, pekerjaan, usaha mereka. Mereka lagi mau jual rumah, jual pertapakan tanah. Tuhanlah penolong, jamahlah Tuhan. Usaha mereka, berkatilah mereka untuk bekerja tekun, teliti, disiplin, excellent dalam bekerja berwirausaha. Berkati Tuhan. Temukan mereka dengan orang-orang yang membeli tanah mereka, rumah mereka. Mereka membutuhkan dana. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang bergumul Tuhan, masalah anak-anak mereka yang mau sedang ujian, yang sedang mengimani, mengharapkan jodoh, mengimani, mengharapkan keturunan. Apapun yang mereka tulis di kolom-kolom ini, Tuhanlah jawaban, Tuhanlah sumber jawaban. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Angkatlah kedua tanganmu walau berkat. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyertai melindungi engkau. Tuhan menyembuhkan sakit penyakitmu. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat, jam 5 pagi. Bapak Ibu yang belum subscribe, subscribe-lah. Dan Bapak Ibu mau membagi link ini, terberkatilah Bapak Ibu yang mau membagi link ini. Bapak Ibu yang sudah menabur kebaikan, menabur untuk membantu dukungan pelayanan hamba-hamba Tuhan, terima kasih, kami sudah terima, diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur untuk mendukung pelayanan, saudara bisa menabur di nomor rekening yang ada. Sampai ketemu besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom.